Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini kita masih dalam kondisi aman. Tidak ada banjir kayak di Libya yang ribuan orang meninggal. Tidak ada juga gempa seperti di Maroko, juga ratusan korban. Ini nikmat Allah ya. Kita di negeri ini juga aman, tidak ada konflik ya. Kayak di Sudan, Ukraina, dan wilayah yang lainnya. Nah, fenomena ini mestinya kita baca dengan ya, logika kita, sehingga fenomena-fenomena tersebut bisa kita hindarkan. Banjir, gempa ya, itu adalah musibah alam yang tentunya ya, kalau dilihat ada sebab ya, yang terkait dengan tindakan manusia, bagaimana interaksi manusia dengan alam. Ketika interaksi manusia dengan alam itu rusak, kacau, tidak sesuai, maka yang terjadi adalah musibah alam. Dan konflik perang itu diakibatkan interaksi kita sesama manusia. Jika interaksi kita sesama manusia ini tidak benar, maka akan terjadi musibah ya, kemanusiaan. Tadi musibah alam. Ini kalau interaksi kita dengan alam tidak benar, ya, Allah akan kirimkan musibah. Kalau interaksi kita dengan sesama manusia tidak benar, maka Allah akan kirimkan musibah, bencana kemanusiaan dengan perang. Dan interaksi kita dengan alam, interaksi kita dengan sesama manusia, itu sangat terkait dengan interaksi kita dengan Allah. Ketika interaksi manusia dengan Tuhannya itu tidak beres, tidak benar ya, maka kerusakan ini, interaksi manusia dengan Tuhannya ini akan menimbulkan kerusakan interaksi manusia sesama manusia, akan menimbulkan kerusakan interaksi manusia dengan alam. Nah, itulah yang disebut dengan efek dosa. Efek dosa. Jadi setiap dosa kita lakukan itu akan kita terima efeknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi lagi-lagi ketika Allah menakdirkan sebuah takdir, Allah juga tentukan sebab-sebabnya. Allah bikin sebab-sebabnya. Nah, itulah efek dosa yang kita lakukan. Makanya sampai ulama itu memperhatikan dalam kehidupannya. Ketika mereka melihat biasanya tunggangan kuda mereka itu nurut, ya. Kok tiba-tiba hari ini tunggangan kudanya nggak nurut itu ulama mengevaluasi dirinya. Dosa apa yang saya lakukan? Kok biasanya kuda saya nurut, kok kali ini nggak nurut? Sampai segitunya. Itu kuda ya. Maka begitu juga dengan anak-anak kita ya. Kenapa ya anak-anak saya kok nggak nurut ya? Kiranya dosa apa yang saya lakukan? Kenapa istri saya kok agak sedikit ya hari ini? Dosa apa yang kita lakukan? Nah, sampai segitunya ya,
kepekaan ulama ya, terhadap dosa yang dilakukan. Sampai dalam kehidupan sekecil itu saja dia mengevaluasi ya dosa. Nah, apalagi dengan musibah-musibah yang besar seperti itu. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari yang harus kita lakukan itu adalah memperbaiki interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita memastikan ya, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan itu kita laksanakan, dan larangan ya, larangan Allah, nah itu kita tinggalkan. Nah, alhamdulillah Allah kasih kitab suci ini yang mengatur manusia ya, interaksinya dengan Allah, mengatur manusia ya, berinteraksi sesama manusia, dan juga mengatur interaksi manusia dengan alam. Ini semuanya ada di kitab ini. Dan belum ada kitab yang mengatur tiga hal itu sekaligus ya. Kitab ilmu alam ya bicara tentang ilmu alam ya kan, kitab-kitab atau ilmu humaniora ya bicara tentang manusia aja gitu, ya. Makanya kitab-kitab yang komprehensif, konsep sistem yang komprehensif itulah hanya dalam Islam. Yang ketika bicara ekonomi dikaitkan dengan ketauhidan, ya kan? Bicara politik tidak lepas dari ya, spiritual dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi ini kita akan membaca satu atau dua ayat dari kitab suci Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan panduan dalam kehidupan kita ya mendatang. Kita lanjutkan ayat yang masih terkait dengan ayat ya, pada pertemuan sebelumnya. Saya bacakan beberapa ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 99. Nanti kita akan selesai sampai ayat 103 atau 102. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu banyak sekali ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas. Ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Allah sudah turunkan kepada Nabi kita bukti-bukti kebenaran yang sangat jelas. Apapun yang diminta oleh orang-orang Yahudi waktu itu dijelaskan semua oleh Rasul. Apa yang diperlukan oleh kafir Quraisy ya, saat itu dijelaskan semua oleh Allah. Dan tidak ada satupun alasan mereka itu mengingkari kebenaran Islam, kebenaran Allah ya, kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah. Sudah jelas ya. Ya, jelas sekali. Tetapi masih saja banyak yang kafir, dan mereka yang kafir adalah wa ma yakfuru biha illal fasikun. Maka tidaklah mengingkari ayat-ayat itu melainkan mereka adalah orang-orang fasik. Awakullama ahadu ahdan. Nah, setiap kali orang-orang Yahudi itu ya membuat janji, berjanji, nabadahu fariqum minhum, pasti ada sekelompok orang Yahudi itu yang mengingkari janji itu. Dan ini karakter Yahudi ya. Kalau kata Hasan Al-Basri,
laisa fil ardi ahdun yu'ahiduna alaihi illa naqaduhu wa nabadhuhu yu'ahiduna al-yawma wa yanquduna ghadan. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Tidak ada ya janji di muka bumi ini yang mereka janjikan ya, melainkan mereka ya selisih sendiri. Yu'ahiduna al-yawm, mereka berjanji hari ini, wa yanquduna ghadan, besok pasti diingkari. Itu karakter orang Yahudi dari dulu zaman Nabi Musa ya, sampai sekarang. Nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Makanya yang ya ini musim pilpres, musim ya pemilu. Nah, ini akan kita dengarkan banyak janji ya. Maka semakin banyak janji, semakin banyak yang diingkari gitu. Nah, ini karakter Yahudi. Allah sudah peringatkan, janganlah seperti orang-orang wala takunu kalladzi Yahudi. Janganlah ya kalian seperti orang-orang Yahudi. Bal aktsaruhum la yu'minun. Karena mayoritas orang Yahudi itu tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi. Nah, ketika datang rasul dari Allah, utusan Allah, musaddiqul lima ma'ahum, membawa kitab yang membenarkan kitab mereka, isi kitab mereka yang masih lurus ya, yang masih orisinil ya, itu dibenarkan oleh Al-Quran. Nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Maka sebagian orang-orang yang ahli kitab itu mengingkari ya, kitab Allah. Wara'a zuhurin. Nah, mereka nabada itu melemparkan kitab ke belakang. Ibarat dikasih kitab ya, Al-Quran itu mereka ambil lalu mereka lempar. Nabada ya, nabada fariqum min ya, nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri. Kita bingung nyari solusi. Ketika dikasih solusi ya, solusinya kita lempar, nggak mau terima, tapi masih bingung sehingga nyari solusi yang lain ya. Kita punya masalah, dikasih ya jalan keluar, ini jalan keluar. Ketika dikasih kita lempar, masalah kita masih ada, nyari ya jalan keluar yang lain. Nah, seperti itu ibaratnya orang Yahudi, sehingga mereka terus kebingungan. Nah, badaw ya fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'azun ka'annahum la ya'lamun. Kayak mereka itu enggak tahu. Nah, ini sampai di sini yang kita baca kemarin ya. Nah, ketika mereka ini melempar atau membuat penjelasan-penjelasan Al-Quran ya, mereka mengambil alternatif yang lain. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, justru mereka mengikuti apa yang didikte oleh setan ala mulki Sulaiman pada masa Nabi Sulaiman. Nah, ini hati-hati ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ya orang itu berpaling dari Al-Qur'an ya, melainkan Allah uji dengan ya kitab yang lain, panduan yang lain. Dan sebaliknya, tidaklah ya orang itu mengambil kitab yang lain
melainkan Allah akan uji dia berpaling dari Al-Quran. Nah ini hati-hati. Tidaklah orang itu melakukan kesyirikan melainkan Allah akan jauhkan dari ketauhidan.